Halo, perkenalkan nama saya Kalista Anjani dari Accounting 6A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengisian atlas bagian A250 hingga A270. Yang pertama pada A250 yaitu control risk, kita akan membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama pada entity level, di mana kita di sini akan mengisi bagian yang hitam terlebih dahulu, kita klik. Pengisiannya akan sesuai dengan soal, di mana misalnya contoh untuk soal nomor satu di sini dituliskan manajemen telah membudayakan kejujuran dan perilaku etis dan telah memastikan hal tersebut diimplementasikan. Maka sesuai itu kita isi di sini memadai dengan alasan yang sesuai pada soal. Pengisiannya akan semuanya disesuaikan dengan soal hingga nomor 5 paling bawah. Kemudian nanti pengisian tidak memadai atau memadainya akan sesuai dengan pengisian yang tadi. Maka itu karena ada yang memadai dan tidak, kita di sini tuliskan simpulan berupa pengendalian tingkat entitas yang belum sepenuhnya memadai. Karena poin yang lebih banyak itu yang tidak memadai, maka kita simpulkan disefisiensinya itu berupa signifikan. Maka itu di sini kita isikan ya, dua-duanya. Untuk melanjut pada bagian selanjutnya adalah A252. Ini akan mengacu pada pembagian indeks yang telah kita isi sebelumnya, maka itu dapat terisi secara otomatis di bagian yang putih. Kita perlu mengisikan bagian yang hijau saja, di mana kita isikan otorisasi pengolahan informasi dan juga tidak ada, serta akunnya. Di sini terdapat 5 akun yang terkait. Pengendalian juga belum dapat diandalkan karena tidak efektif. Kemudian pada simpulan yang berwarna hijau, kita isi pengendalian belum sepenuhnya memadai karena dokumennya yang belum memadai. Kita akan melanjut kepada bagian 253, ini merupakan siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran yang juga terisi secara otomatis pada bagian putih yang kita isi pada bagian hijau saja, di mana terdapat 4 akun terkait, dan asersinya diisi semua. Kemudian kesimpulannya adalah pengendalian pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, alasannya adalah karena dokumentasinya yang memang belum memadai. Dilanjutkan pada bagian seterusnya berupa kembali kepada konten, kemudian kita mengisi pada 260 Risk of Material Misstatement atau ROM. Pada bagian ini kita isi yang atas terlebih dahulu, penyelesaian penentuan ROM telah dilakukan sesuai dengan bagian sebelumnya, maka itu ini dapat terisi juga. Kemudian medium juga telah ditentukan pada indeks sebelumnya, maka itu karena medium, auditor akan memperbanyak uji substantif. Nah, kemudian untuk TOC atau TOD akan kita lakukan dengan melihat ROM ini. Jika ROM-nya high, maka akan dilakukan test of details. Jadi kita klik ya pada bagian TOD, kemudian jika TOD maka akan dilakukan pada year end. Kemudian untuk akun yang ROM-nya low, akan kita isikan ya pada TOC, di mana TOC akan dilakukan secara interim. Nah, untuk semua akun akan berlaku seperti ini dengan melihat L atau H-nya, kecuali pada kas, di mana kas ini frekuensi transaksinya kan cukup sering, jadi kita lakukan TOC juga, serta juga TOD. Jadi semua diakan pada akun kas. Kemudian untuk yang berikutnya adalah A270. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama A271, di sini kita akan sesuaikan juga dengan soal yang diberikan, di mana soalnya menunjukkan bahwa auditor dan TCWG telah melakukan pemahaman terkait hubungan kerja dengan baik, terus juga telah memperoleh informasinya, tetapi diidentifikasikan terdapat kecurangan dan defisiensi yang signifikan. Maka itu di sini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi sudah memadai, namun di sini juga jangan lupa diisi ya. Untuk 272, di sini apakah auditor akan menggunakan pekerjaan auditor internal? Tidak, karena tadi yang diidentifikasi ada kecurangan, serta disimpulkan bahwa bukti audit belum cukup memadai, karena auditor belum mempercayai hasil SPI.
Nah, untuk melengkapi bagian TCWG, kita juga akan mengisi suatu dokumen di mana di sini terdapat pihak-pihak yang hadir dan diisi juga jabatannya. Ini akan disesuaikan dengan soal yang diberikan juga untuk pengisiannya, dan juga diisi penentuan materialitas sesuai dengan identifikasi pada indeks sebelumnya, dan juga memberikan penjelasan pada diskusi tentang bagaimana fungsi auditor internal dan efektivitas pekerjaan auditor internal. Sekian hingga bagian A270 pada Atlas. Terima kasih.